البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, ma ba'd. Insyaallah ini pertemuan terakhir untuk kitab ini. Setelah kitab ini kita akan masuk kitab yang berikutnya, Al-Qawaidul Hisan insyaallah taala. Cuman melanjutkannya nanti ketika setelah ayam tasyrik insyaallah. Jadi yang ini melanjutkannya setelah ayam tasyrik nanti, mungkin hari Sabtu atau hari Ahad. Kitab yang setelah ini. Yang dulu pernah dapat simpan, yang belum dapat nanti nunggu kalau udah ada dibagikan lagi, kalau mau beli silakan tafadhol. Kitabnya bagus, Al-Qawaidul Hisan, mengenai tafsir Al-Qur'an juga. Nah, kita lanjutkan. Qala al-muallif asbahullah, halaman yang keberapa? 161. Wa qala Syu'bah bin Hajjaj wa ghairuhu. Siapa Syu'bah bin Hajjaj ini? Siapa kunyahnya? Syu'bah bin Hajjaj. Abu siapa? Ayo, Abu Bustam. Digelari dengan apa? Amirul Mukminin fil hadis. Gelarnya adalah apa? Pemimpinnya kaum mukminin dalam masalah hadis. Beliau sangat benci dengan yang namanya tadlis. Tadlis, menyamarkan gurunya, menyembunyikan gurunya atau yang semisalnya. Tadlis dalam hadis paling benci beliau. Sampai-sampai beliau mengatakan, la an azniya ahabbu ilayya min an udallis. Sungguh kalau aku berzina, lebih aku sukai daripada aku berbuat tadlis. Maksudnya berbuat tadlis itu kan dusta gitu loh. Paham ya? Bukan berarti berzina beneran. Maksudnya apa? Berbuat tadlis itu bahaya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Karena disebutkan para ulama, at-tadlis akhul kadzib. Tadlis itu saudaranya kedustaan. Kita lihat apa yang katakan ini. Wa qala Syu'bah bin Hajjaj wa ghairuhu, aqwalut tabi'in fil furu' laysat hujjah. Ucapan-ucapan tabi'in dalam masalah furu', masalah cabang, bukan hujjah. Fa kaifa takunu hujjah fit tafsir? Maka bagaimana dikatakan hujjah dalam masalah tafsir? Furu' aja enggak hujjah, apalagi dalam masalah tafsir, kata Syu'bah bin Hajjaj. Yakni annaha la takunu hujjatan ala ghairihim mimman khalafahum. Maksudnya adalah bukan hujjah atas yang lainnya dari kalangan orang yang menyelisih mereka. Wa hadha was sahih. Kalau yang menyelisih bukan hujjah memang. Amma idza istama'u 'ala syai' fala yartab fi kauni hujjah. Adapun kalau mereka bergabung bersatu, ijma', sepakat atas suatu perkara, maka enggak diragukan lagi kalau itu hujjah. Paham belum? Jadi ijma'nya sahabat itu hujjah. Paham ya? Ijma'nya tabi'in kalau mereka bersatu, berkumpul semuanya, kalau ijma', paham ya? Itu juga bisa dikatakan hujjah. Karena apa? Karena masih masuk dalam kategori al-qurun al-mufaddalah. Al-qurun al-mufaddalah, sebutkan 3 generasi yang diberikan keutamaan. 1, sahabat. 2, tabi'in. 3, atba'ut tabi'in. Al-qurun al-mufaddalah. Naam. Fa amma tafsirul Qur'an bi mujarrad ra'yi fa haram. Adapun menafsirkan Al-Qur'an dengan semata-mata akal, semata-mata pemikiran, semata-mata hawa nafsu haram. Al-Baqarah sari betina, Aisyah katanya, Allahul musta'an. Al-Jibtu wat taghut, itu katanya Abu Bakar dan Umar katanya, Allahul musta'an. Haram. Faman qala fil Qur'an bi ra'yihi faqad takallafa ma la ilma lahu bihi wa salaka ghayra ma umira bih. Maka barang siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan akalnya, maka sungguh dia telah membebankan perkara yang tidak memiliki ilmunya dia, dan dia menempuh jalannya atau jalan yang tidak diperintahkan. Falau annahu asabal ma'na fi nafsil amr lakana qad akhta. Walaupun dia mencocoki maknanya dengan pikirannya itu, dengan akalnya mencocoki maknanya, maka dia tak keliru di tempat tersebut. Kenapa? Karena menafsirkannya dengan akal itu loh. Seperti siapa contohnya? Orang-orang JIS, Jamaah Ingkaru Sunnah. Kalau sekarang pelang-pelang pinggir jalan MTA. Pernah lihat pelang MTA tuh? Majelis Tafsir Al-Qur'an. MTA ma'ruf di pinggir-pinggir jalan banyak pelang-pelang itu. Pernah lihat antum pelangnya? Kalau enggak pernah lihat Soro Gedug, antum tahu Soro Gedug? Lurus. Paham ya? Sebelum ke Gendang itu ada pinggir jalan pelang kiri jalan MTA. Nah itu, Majelis Tafsir Al-Qur'an. Itu dengan akal nasarkannya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Allahul musta'an. Dulu pemimpinnya siapa namanya pemimpinnya? Siapa namanya pemimpinnya? Siapa? Siapa? Ahmad Suseno. Paham ya? Kalau enggak salah itu yang pemimpinnya itu. Itu nafsu dengan akal itu, hati-hati. Nah, kita lihat sini. Li'annahu lam ya'til amr min babi, karena dia tidak mendatangi apa? Tidak mendatangi perkaranya dari pintunya. Ya kan pintunya kan apa? Al-Qur'an, As-Sunnah,
ucapan para sahabat. Dia langsung dengan akalnya. Kaman hakama bainan nas an jahlin fa huwa finnar. Seperti yang menghukumi manusia di atas kebodohan. Menghukumi manusia, menetapkan hukum untuk manusia dan di antara manusia dengan kebodohan, maka dia di neraka. Kenapa? Fa in wafaqa hukmuhu shawab, fa in wafaqa haqnam. Fa in wafaqa hukmuhu shawab fi nafsil amr. Nah, walaupun hukumnya tersebut mencocoki kebenaran di waktu itu, lakin yakunu akhaf jurman mimman akhta'a wallahu alam. Tapi ini lebih ringan kejahatannya daripada orang yang keliru. Paham ya maksudnya? Maksudnya apa? Maksudnya itu, nah kalau orang yang keliru tadi itu memang dia tidak menghukumi, kalau ini menghukumi dengan kebodohan itu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi kalau orang yang keliruan wajar, lebih ringan. Tapi kalau ini tidak ini ya. Dia malah menghukumi dengan kebodohan yang dia miliki. Tapi di sini disebutkan kalau dia menghukumi manusia dengan kebodohan, dikatakan kebodohan, dia ancaman neraka. Nah, walaupun hukumnya tersebut mencocoki kebenaran di saat itu juga. Lakin yakun akhaf jurman min akhta. Tapi dia lebih ringan kejahatannya daripada yang keliru. Karena kenapa? Karena yang keliru langsung dia andalannya akal langsung gitu loh, bukan karena bodoh. Bukan karena bodoh ya, tapi karena apa? Karena dia dengan akal andalannya langsung terjatuh dalam kekeliruan. Fa hadhil athar as-sahihah wa masyakalaha an aimatus salaf mahmulatun. Maka asar-asar yang sahih ini dan yang semisalnya dari kalangan para imam salaf mahmulatun, dibawa kepada ala taharrujihim anil kalam fi tafsir. Dibawa kepada makna apa? Beratnya mereka untuk berbicara dalam masalah tafsir. Bima la ilma lahum bi. Manakala apa mereka tidak punya ilmunya. Jadi beratnya itu kalau bima la ilma lahum bi, kalau mereka tidak punya ilmu mengenai tafsir. Fa amma man takallama bima ya'lam min dzalik lughatan wa syar'an fala haraja alaihi masyaallah. Adapun kalau berbicara masalah tafsir dengan ilmu yang dia miliki secara bahasa, secara syariat, maka tidak ada larangan, tidak ada celaan. Walihada ruwiya an haula wa ghairuhum. Oleh karena ini diriwayatkan dari mereka dan wa ghairihim dan selain mereka aqwalun fi tafsir. Pendapat-pendapat mengenai tafsir wala munafah, tidak ada pertentangan. Li'annahum takallamu fi ma 'alimu wa sakatu 'amma jahilu. Dikarenakan mereka berbicara sesuai dengan ilmu yang mereka miliki dan mereka diam terhadap apa yang mereka tidak mengetahuinya. Tammal kitab bi'aunillah wa taufiqih walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Masyaallah, dan kita selesaikan kitab ini. Semoga bermanfaat bagi anda pribadi dan semuanya. Nasallahu alaihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.